Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada, Tuhan memberkati. Dalam video saya yang lalu, ada seseorang menanggapi dan mengajukan permohonan supaya saya menyajikan materi tentang latria, hiperdulia, dan dulia. Dari permintaan seseorang, saya tidak menyebutkan namanya, beliau itu baru selesai masa katekumenat atau persiapan untuk pembaptisan dewasa, lalu dia baru dibaptis beberapa hari yang lalu. Jadi dia ingin mau memahami apa pengertian latria, hiperdulia, dan dulia. Maka dalam video ini saya akan menyuguhkan satu tema memenuhi harapan dari orang yang meminta di video saya yang lalu, yaitu dengan tema latria, hiperdulia, dan dulia dalam Gereja Katolik. Suatu tinjauan teologis dan historis. Saya ulangi lagi tema pembahasan kita untuk video ini, yaitu latria, hiperdulia, dan dulia dalam Gereja Katolik. Tinjauan teologis dan historis. Saudara dan saudari, dalam video ini kita akan membahas ada 3 kategori penghormatan dalam Gereja Katolik, yaitu latria, yang kedua hiperdulia, dan yang ketiga dulia. Nah, ketiganya ini merupakan pembedaan teologis yang berkembang sejak gereja perdana untuk menjaga iman akan keesahan Allah serta memberi tempat yang wajar bagi kegiatan devosi kepada para kudus, khususnya kepada Bunda Maria. Dengan pendekatan historis dan dogmatis, pembahasan ini akan menelusuri asal-usul terminologi, landasan kitab suci atau landasan biblis, konsili-konsili gereja, dan fungsi pastoral devosi dalam kehidupan umat Katolik. Jadi pembahasan kita ini akan melihat dari asal-usul terminologinya, yang kedua landasan kitab suci atau landasan biblisnya, yang ketiga konsili-konsili gereja, serta fungsi pastoral devosi kepada orang kudus dan kepada Maria. Dalam perkembangan teologi Katolik, tidak dapat dilepaskan dari upaya gereja untuk menegaskan monoteisme yang ketat, sambil tetap mengakui peranan para kudus dalam sejarah keselamatan. Oleh karena itu, gereja menciptakan pembedaan penghormatan agar penyembahan kepada Allah tidak tercampur dengan penghormatan kepada makhluk. Nah, istilah latria, hiperdulia, dan dulia muncul sebagai kategori teologis yang bertujuan untuk mempertahankan ortodoksi serta menjelaskan praksis devosional umat beriman, dalam hal ini komunitas Katolik. Yang pertama, landasan kitab suci dan tradisi. 1. Latria dalam kitab suci. Istilah latria itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata latreia, yang berarti ibadah atau penyembahan. Kitab suci menegaskan bahwa penyembahan hanya diarahkan kepada Allah Tritunggal. Saya ulangi lagi, kitab suci menegaskan bahwa penyembahan hanya diarahkan kepada Allah Tritunggal. Baca Matius 4 ayat 10, Ulangan 6 ayat 13. Nah, dalam perjanjian baru, latria dipahami sebagai
bentuk adorasi total kepada Allah Tritunggal. Gereja mengajarkan bahwa latria hanya diberikan kepada Allah dan secara khusus kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Kristus yang hadir nyata dalam Ekaristi. Ini pengertian dari latria, artinya penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu latria ini hanya diberikan kepada Allah dan secara khusus kepada Kristus yang hadir nyata dalam Ekaristi. Yang kedua, dulia dan penghormatan para kudus. Konsep dulia berasal dari kata doulos, artinya hamba, menunjuk kepada penghormatan yang diberikan kepada mereka yang mengabdi kepada Allah. Kitab suci menunjukkan penghargaan terhadap para saksi iman seperti para martir, artinya mereka itu mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan imannya, para martir, dan para nabi. Baca Ibrani 12 ayat 1 dan Lukas 1 ayat 48. Tradisi gereja sejak abad kedua memelihara penghormatan ini dalam perayaan liturgis para martir dan ziarah ke makam para martir atau makam para kudus. Yang ketiga, hiperdulia dan peranan istimewa Bunda Maria. Hiperdulia merupakan tingkat penghormatan tertinggi yang diberikan kepada ciptaan dan hanya diperuntukkan bagi Bunda Maria. Saya ulangi lagi bahwa hiperdulia merupakan tingkat penghormatan tertinggi yang diberikan kepada ciptaan dan hanya diperuntukkan bagi Bunda Maria. Dasarnya adalah peranannya dalam misteri inkarnasi, Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging. Kita baca Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Yang berikutnya, gelar-gelar Mariologi sepertinya Theotokos, itu hasil konsili Efesus tahun 431, serta ajaran gereja mengenai kekudusan istimewanya termasuk dikandung tanpa noda. Itu yang diumumkan pada tahun 1854 dan pengangkatan ke surga, Maria ke surga diumumkan pada tahun 1950. Yang kedua, perkembangan historis dalam gereja. Tadi yang pertama landasan kitab suci dan tradisi. Sekarang yang kedua, perkembangan historis dalam gereja. 1. Gereja perdana dan para martir. Pada abad kedua dan abad ketiga, umat Kristen merayakan hari wafat para martir sebagai bentuk penghormatan. Namun, gereja secara konsisten membedakan penghormatan ini dari penyembahan. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Namun, gereja secara konsisten membedakan penghormatan dan penyembahan. Jadi penghormatan itu hanya ditujukan kepada para kudus, para martir, tetapi penyembahan atau martiria hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal. Surat Martir Polikarpus pada abad yang kedua menegaskan bahwa umat menghormati martir sebagai menghormati martir, tetapi menyembah hanya kepada Kristus. Jadi sejak abad kedua, saya ulang lagi, Martir Polikarpus menegaskan bahwa umat Katolik menghormati para martir,
tetapi menyembah hanya kepada Kristus. Yang kedua, konsili gereja. Perbedaan teologis ini ditegaskan dalam beberapa konsili. Yang pertama, konsili Efesus tahun 431 yang menegaskan atau menyatakan bahwa Maria sebagai Theotokos. Dasar teologisnya penghormatan istimewa kepada Maria. Jadi menyatakan bahwa Maria sebagai Theotokos, dasar teologisnya penghormatan istimewa kepadanya. Yang kedua, Konsili Nisea II tahun 787 menjelaskan bahwa ikon, karena ini baterainya habis. Saya ulangi lagi. Yang kedua, Konsili Nisea tahun 787 menjelaskan bahwa ikon dan gambar dapat dihormati tetapi tidak disembah. Ya, saya ulangi lagi supaya jangan salah pengertian. Konsili Nisea yang kedua tahun 787 menjelaskan bahwa ikon dan gambar dapat dihormati tetapi tidak disembah. Yang ketiga, Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 mengukuhkan legitimasi devosi kepada Maria dan para kudus sebagai bagian dari iman apostolik. Kita akan lihat yang ketiga sekarang. Kalau yang kedua, konsili gereja, sekarang yang ketiga, skolatisisme dan sistematisasi terminologi. Pada abad ke-13, Santo Thomas Aquinas memberikan penjelasan sistematis tentang 3 kategori penghormatan. Jadi saya ulangi lagi, pada abad ke-13, Santo Thomas Aquinas memberikan penjelasan sistematis tentang 3 kategori penghormatan. Yang pertama, latria. Saya ulangi lagi, latria, yaitu penyembahan hanya kepada Allah sebagai pencipta. Dulia, yang kedua dulia, penghormatan kepada kudus sebagai hamba Allah. Sedangkan yang ketiga, hiperdulia, penghormatan istimewa kepada Maria sebagai Bunda Allah. Yang keempat, analisis teologis. Makna yang pertama, makna ontologis dan relasional. Perbedaan ketiga kategori berkaitan dengan satu, hakikat objektif, hakikat objeknya, Allah yang ilahi, Maria ciptaan paling sempurna, dan para kudus ciptaan yang dikuduskan. Jadi ini ketiga kategori ini ada hakikat objeknya, yaitu Allah sifatnya ilahi, Maria itu ciptaan yang paling sempurna, dan para kudus artinya ciptaan yang dikuduskan. Yang kedua, relasi keselamatan. Maria memiliki relasi unik dengan Kristus melalui peristiwa atau misteri inkarnasi. Para kudus dihubungkan dengan kekudusan dan kesatuan dalam Kristus. Ini menyangkut relasinya. Jadi kita lihat yang pertama, lihat dari hakikat objeknya, Allah yang ilahi, itu harus kita sembah atau latria. Maria adalah ciptaan yang paling sempurna, maka dia mendapat penghormatan istimewa dari umat Katolik. Dan para kudus itu ciptaan yang dikuduskan, maka mereka mendapat penghormatan atau dulia. Sedangkan relasi keselamatan, relasi keselamatan, Maria memiliki relasi unik dengan Kristus melalui misteri inkarnasi. Sedangkan para kudus dihubungkan melalui kekudusan dan kesatuan dalam Kristus.
Yang kedua, fungsi pastoral dalam gereja. Pembedaan ini berfungsi untuk satu, menjaga kemurnian iman terhadap Allah yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong umat meneladani kehidupan para kudus. Maka orang Katolik selalu menyandang nama para kudus. Yang ketiga, membantu devosi marial dan devosi lainnya agar tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Maka gereja punya kewajiban membantu, menjelaskan, mendampingi umatnya, umat Katolik, supaya dalam berdevosi kepada Maria atau devosi kepada para kudus tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yang keempat, meneguhkan spiritualitas Ekaristi sebagai pusat penyembahan atau latria. Tuh. Yang keempat, saya ulangi lagi, meneguhkan spiritualitas Ekaristi sebagai pusat penyembahan latria. Yang kelima, perdebatan dan klarifikasi ekumenis. Beberapa tradisi Kristen non-Katolik, artinya komunitas di luar gereja Katolik, sering menilai devosi gereja Katolik sebagai bentuk penyembahan berhala. Kritik ini dijawab oleh gereja Katolik melalui klarifikasi sebagai berikut. 1. Penghormatan kepada para kudus adalah relatif bukan absolut. Saya ulang lagi poin pertama. Penghormatan kepada para kudus adalah relatif bukan absolut. Yang kedua, ibadah tertinggi yaitu latria hanya dipersembahkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang ketiga, devosi tidak menggantikan peran Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Baca 1 Timotius 2 ayat 5. Tetapi para kudus berdoa bersama gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Ini kalau saudara kita di luar gereja Katolik, mereka mempersoalkan mengapa kita berdoa kepada, bukan berdoa bersama, bukan kepada, berdoa bersama para Santo Santa, berdoa bersama Maria. Mengapa mereka tidak bisa menerima? Karena perbedaannya letak pada konsep eklesiologis. Itu. Konsep gereja ini yang menjadi persoalan. Ada beberapa video saya yang lalu mereka datang bagaimana persoalan tentang berdoa devosi kepada Maria dan para kudus. Lalu pertanyaannya aneh-aneh, saya menyatakan Anda konsep eklesiologisnya masih bermasalah, ya, tidak akan sampai untuk membahas itu. Ya. Bagi gereja Katolik, gereja itu ada satu gereja yang mulia. Maksudnya orang-orang yang sudah sampai kepada persatuan yang mutlak dengan Allah, dalam persatu dengan Allah, itu para kudus. Yang kedua itu gereja menderita. Yang ketiga itu gereja berjuang. Gereja berjuang itu kita sekarang ini masih dalam rangka perjuangan. Terus gereja yang menderita, mereka masih ada di api penyucian. Dan gereja mulia, itu mereka yang itu para kudus, Santo Santa, yang sudah bersatu dengan Allah di surga. Nah, mengapa kita harus mohon berdoa dari para kudus? Ya karena kita masih satu kesatuan sebagai keluarga besar dalam Kristus, yaitu gereja. Nah, kalau konsep gerejanya, konsep eklesiologisnya belum sampai kepada pemahaman seperti dalam gereja Katolik, sampai kapanpun kita menjelaskan, saudara-saudara kita yang di luar gereja Katolik tidak mampu memahami, bahkan mereka tidak bisa menerima. Kenapa? Dasarnya konsep eklesiologisnya beda. Bukan beda, memang tidak seperti yang konsep eklesiologisnya dari gereja Katolik. Ya. Pandangan saudara kita yang di luar Katolik itu, gereja itu yang tidak kelihatan. Ya. Jadi ini menjadi persoalannya.
Saya kira untuk masalah itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain, karena berbicara tentang eklesiologi sehingga kita buat satu pertemuan sendiri atau dalam video sendiri. Ya, saya kira untuk kita kembali ke pembahasan ini. Yang terakhir untuk kesimpulan. Konsep latria, hiperdulia, dan dulia merupakan pembedaan teologis yang mendasar dalam gereja Katolik, berakar pada kitab suci, tradisi para bapa gereja, dan konsili ekumenis. Pembedaan ini tidak hanya menjaga monoteisme gereja Katolik, tetapi juga memberikan kerangka yang sehat bagi devosi umat beriman. Dengan demikian, penghormatan kepada Maria dan para kudus bukanlah kompetisi terhadap penyembahan kepada Allah, melainkan pengakuan akan karya keselamatan Allah yang nyata dalam kehidupan gereja sepanjang sejarah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.